kita tidak mau melakukan bluffing politik, artinya kita sekedar mengucap gitu ya. Kita harus baca bahwa kemenangan Partai Gerindra di Kabupaten Lombok Barat, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tidak lepas dari Prabowo Efek. Nah, Prabowo Efek di 2024 insya Allah itu masih ada. Nah, Mas Parin nanti 2024 itu di legislatif atau ke eksekutif bergesernya? Kemarin Partai Gerindra di tingkat provinsi sudah melakukan rakerda, rapat kerja daerah Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu keputusannya adalah menentukan balon-balon kepala daerah. Dan alhamdulillah saya sudah diputuskan di rakerda tersebut menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tamu kita di redaksi Suara NTB adalah Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Barat yang juga anggota DPRD NTB, Mas Naufar Furqoni Parinduan. Apa kabar Mas Pari? alhamdulillah Abang dah. Sehat ya? Sehat Bang? Oh, alhamdulillah sehat. Nah kemarin ada paripurna ya, Betul Bang. pergantian pimpinan DPR. Pergantian ya, antar waktu pimpinan DPRD. Nah termasuk Gerindra ya. Betul Bang, Gerindra dan PKS. Apa pertimbangannya Gerindra menurut Mas Parin sehingga harus ada pergantian antar waktu pimpinan DPR itu? Saya tidak bisa memastikan karena tentu ini pertimbangan subjektif dan objektif DPP Bang ya. Tapi yang pasti pertimbangan ini tentu dilandasi atas dasar bagaimana mengakselerasi kebijakan-kebijakan partai. Saya tidak mau masuk ke dalam ruang-ruang asumsi atau persepsi ya. Tapi saya meyakini itu tidak akan mungkin partai berusaha mendelegitimasi badannya sendiri. Pasti upaya ini adalah untuk bagaimana meningkatkan aktualisasi kerja-kerja kinerja partai. Nah kita bicara Lombok Barat ini. Anggota DPR Partai Gerindra Lombok Barat berapa Mas Parin? Sekarang 5 kursi, Bang Agus. Target 2024? 2024 kita memasang target ya di antara 5 sampai dengan 7 kursi. Nah sekarang pimpinan DPR ya? Kita pegang ketua DPR hari ini. Oh ketua DPR. Karena jumlah capaian Partai Gerindra di Kabupaten Lombok Barat terbanyak dengan jumlah 47.000. Kenapa targetnya 7 enggak lebih? Kalkulasinya seperti apa nih Mas Parin? Jadi saya mau sampaikan ke Bang Agus, kita tidak mau melakukan bluffing politik, artinya kita sekedar mengucap gitu ya. Kita harus baca bahwa kemenangan Partai Gerindra di Kabupaten Lombok Barat, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tidak lepas dari Prabowo Efek. Nah, Prabowo Efek di 2024 insya Allah itu masih ada. Sehingga dengan Prabowo Efek ini akselerasi kinerja partai untuk meraih capaian kursi di setiap dapil ini bisa meningkat, Bang Agus. Dan insya Allah di beberapa dapil yang jumlah capaiannya 1 ini bisa meningkat menjadi 2 kursi. Kalau mungkin dikatakan apakah bisa di atas 7 kursi ya insya Allah mudah-mudahan. Tapi saya selaku pimpinan partai, saya tidak berani mengucapkan hal yang di luar angka-angka rasional. Tentu ukuran subjektif dan objektifnya jelas. Dan juga indikator minimumnya juga sudah kita tegaskan supaya jangan sampai kemudian kita kurang dari 5 dan harus bisa lebih daripada 5 daripada capaian hari ini. Sebagai pimpinan partai muda, nah bagaimana melihat potensi pemilih pemula dan pemilih muda lah di Lombok Barat itu? Jadi kalau kita bicara mengenai piramida demografi, Bang Agus ya, jadi pemilih muda ini khusus di Kabupaten Lombok Barat cukup dominan. Cuman permasalahannya adalah literasi politiknya. Nah, ini yang perlu kemudian butuh advokasi daripada politisi-politisi turun yang tidak hanya mengajarkan politisi pragmatisme bahwa buy and sell atau transaksi politik. Tapi kita juga harus berikan advokasi kepada mereka bahwa politik merupakan jalur penyampaian aspirasi yang paling cepat untuk merealisasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan juga para pemuda-pemuda ini mudah kemudian digoreng dengan isu-isu yang tidak jelas asal usulnya.
Nah, segmen ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh para partai politik, khususnya Partai Gerindra. Kami terus melakukan penetrasi ke bawah untuk memastikan bahwa para pemuda-pemuda yang kita rekrut ini tidak hanya ikut, tapi mereka juga paham. Itu Bang Agus. Ada program khusus enggak untuk melakukan pendekatan pada pemilih muda ini ya? Ada. Jadi pendekatan yang paling mudah untuk diterima ini kan adalah pendekatan sosial, Bang Agus. Entah santunan, entah pembagian, dan sebagainya. Nah, dalam ruang-ruang acara itu kemudian kita mendekati lah. Kita harapkan bahwa berdasarkan filsafat itu, tak kenal maka tak sayang, mereka harus kenal dulu. Karena tidak mungkin kita paksa mereka untuk sayang, untuk interest sama kita kalau mereka tidak kenal. Nah, ruang-ruang inilah yang kita jadikan untuk menjadi ruang penetrasi partai, untuk bagaimana kita mendekatkan partai dengan pemilih. Manakala sudah dekat, kemudian kita endorse mereka bahwa ini partai politik. Partai politik ini bukan hanya sebuah stempel yang 5 tahunan, tapi merupakan badan tubuh organ kerja yang bagaimana bisa membawa kinerja daerah ke depan lebih baik. Dan bahwa kerja-kerja kami ini bukan kerja-kerja pragmatisme yang sekedar jual beli suara, bukan. Tapi kami juga menawarkan hal-hal yang kiranya, proyeksi-proyeksi yang kiranya bisa sepaham dengan gaya bahasa mereka di bawah untuk menjawab apa keinginan dari mereka. Nah, ruang-ruang ini kemudian kita gunakan, kita manfaatkan. Ruang-ruang sosial lah, kegiatan-kegiatan sosial. Walaupun mungkin di permukaan kelihatannya ya umum dan awam gitu ya, biasa, tapi ada penetrasi, infiltrasi yang kita lakukan di bawah untuk memastikan bahwa kami adalah bagian dari pergerakan perubahan di daerah. Nah, ada yang mengatakan begini, generasi Y, generasi Z ini kan tidak mudah juga didekati. Ini yang pertama, mereka generasi yang sangat kritis. Mereka menguasai informasi. Nah, kira-kira pendekatan yang paling tepat untuk mendekati mereka itu seperti apa itu, Mas? Pertama, kita harus berikan bahwa kan kalau kita bicara pendidikan kan proses belajar mengajar. Artinya kita evaluasi diri kita dulu, kita belajar dari mereka. Misalnya saya ini kan masuk dalam generasi old millennial, gitu ya, old millennial. Nah, saya juga harus belajar, saya harus paham bagaimana budaya berbahasa dari mereka. Karena bahasa ini merupakan bagian dari nilai yang kemudian bisa menentukan bagaimana informasi ini bisa bertransformasi atau tertransfer. Nah, pertama, kalau kita tadi bicara mengenai pendidikan, belajar mengajar, kita evaluasi dulu diri kita. Seberapa mampu kita menyampaikan informasi ini dengan cara upaya-upaya mereka. Yang kedua, kita juga harus mampu menjelaskan kepada mereka informasi-informasi yang tidak memiliki batas, limitless. Kadang mereka ini kan diajak untuk membayangkan, menghayalkan sebuah informasi yang terkadang itu tidak ada. Tapi karena sebuah isu, sebuah informasi, jadi mereka membayangkan seakan-akan, inilah dunia yang sedang terjadi. Nah, kita harus mampu menjawab bahwa ini ada batasannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara belajar. Jadi semua ini kita bicara ya, belajar, mengajar. Kita belajar dulu, karena tidak mungkin kita langsung mendirect berdasarkan misalnya generasi old millennial atau yang millennial atau Y atau Z atau selanjutnya, nggak bisa. Kita harus lihat diri kita, bagaimana kita masuk, bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada mereka mengenai digitalisasi informasi yang tidak melihat batas ruang dan waktu, Bang Agus. Buat saya, karena saya hidup dan tumbuh dan berkembang di generasi milenial yang juga generasi digital lah ya, saya tidak melihat bahwa ini sebagai sebuah tantangan. Artinya ini hanya bagaimana cara kita berkomunikasi, cara bagaimana ini bahkan peluang ya. Buat saya ini peluang. Karena akses digitalisasi informasi ini mempercepat ruang gerak kita, menyampaikan. Cuman yang terpenting adalah bagaimana kita menyamakan kesepahaman kita. Kalau sinyal kita tidak sama, ya sulit kita menyampaikan, Bang Agus. Kalau di eksekutif, Partai Gerindra punya target nggak di Lombok Barat? Saya rasa misalnya, setiap partai, bupati, wakil bupati, setiap partai pasti punya indikator keberhasilan prestasi itu tentu itu, Bang Agus, di kepala daerah ataupun di legislatif. Jadi kalau ditanya punya nggak, pasti punya. Setiap partai pasti punya. Dan itu bagian dari indikator keberhasilan kita, bagaimana kita bisa mencapai dan meraih itu. Nah, Mas Parin nanti 2024 itu di legislatif atau ke eksekutif bergesernya? Saya belum berani menyimpulkan ya ke depannya, Bang Agus ya. Yang pasti saya selaku kader partai tunduk dan taat terhadap perintah partai. Yang kedua, kemarin Partai Gerindra di tingkat provinsi
sudah melakukan rakerda, rapat kerja daerah Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu keputusannya adalah menentukan balon-balon kepala daerah. Dan alhamdulillah saya sudah diputuskan di rakerda tersebut menjadi bakal calon kepala daerah Kabupaten Lombok Barat ke depan di 2024. Tentu ini maknanya penugasan, tidak hitam putih bahwa kamu pasti, itu tidak. Tapi penugasan, makna penugasan tentu ada perintah-perintah yang harus saya laksanakan, ada ikhtiar-ikhtiar yang saya harus lakukan. Nah, partai dan Mas Parin sudah mulai mempersiapkan diri enggak? Kembali ke yang tadi, saya selaku pimpinan partai di kabupaten, tentu saya tidak boleh juga melihat. Nah, untuk bupati ini. Iya. Makanya kembali ke yang tadi, semua partai politik termasuk Gerindra, kita memiliki capaian prestasi kita. Itu adalah bagaimana kita bisa merebut kepala daerah, apakah wakil bupati atau bupati. Satu sisi berapa banyak juga kursi yang bisa kita rebut untuk bentuk sebagai implementasi suara demokrasi yang kita raih. Jadi kalau ditanya oleh Bang Agus, kembali kepada yang tadi, tentu ini menjadi PR kita. Tapi saya juga tidak mau personal, saya tidak mau terlalu personal karena keberhasilan partai tentu keberhasilan saya selaku ketua partai. Ini yang menjadi prioritas di Partai Gerindra di Lombok Barat. Bagaimana kita terus turun, kita terus berbuat, kita terus bersikap untuk bisa meraih simpati masyarakat, tapi dalam konteks positif. Yang tadi saya katakan, konteks positif adalah masyarakat dengan ikhlas memahami bahwa kami berjuang bersama partai politik A, karena kami yakini partai politik A ini mampu membawa perubahan kepada daerah kita. Nah, kalau pendekatan atau berkomunikasi dengan partai-partai yang memungkinkan berkoalisi sudah mulai dilakukan enggak dari sekarang? Tentu, itu bagian dari kerja-kerja horizontal. Sudah ada komunikasi ya? Sudah, Bang Agus, sudah. Nah, kira-kira kemana itu arah koalisinya itu? Atau belum bisa disebutkan sekarang? Belum bisa disebutkan, tapi konteks politik ini kan sangat dinamis, Bang Agus. Jadi kalau kita masak sayur sop gitu ya, kita mau masak sayur sop, sudah dari sore untuk kita pakai buka puasa, tiba-tiba ada orang datang bawa asam, dimasukkan ke sayur sop jadi sayur asam. Nah, artinya sangat sulit untuk kita menentukan. Yang jelas komunikasi horizontal sesama partai politik, Bang Agus, kami sudah lakukan dengan baik untuk bagaimana kita mencakup, menyerap keinginan-keinginan juga dari kawan-kawan, sahabat-sahabat partai politik yang lain. Nah, apa pengalaman yang bisa Mas Parin ceritakan ketika ikut pilkada yang lalu? Satu hal yang perlu saya sampaikan, Bang Agus, bahwa ternyata berjuang untuk masyarakat itu bukan hal yang ringan. Luar biasa berat, karena kita mendedikasikan semua yang ada di badan kita. Semua, waktu, harta, tenaga, pikiran. Dan apa yang sudah kita dedikasikan itu belum tentu dinilai positif oleh masyarakat. Belum tentu dinilai positif oleh orang lain. Dan ini menuntut kembali kepada kita kedewasaan emosional kita. Nah, inilah kemudian pembelajaran yang saya lihat bahwa memang ruang-ruang pemimpin itu bukan ruang untuk setiap orang. Butuh konteks, butuh kapasitas, kemampuan orang yang saya tidak tahu, hanya Allah yang bisa mengetahui siapa-siapa yang teruji. Jadi kalau saya katakan hari ini para pemimpin daerah kita adalah orang-orang yang sudah teruji. Kalau persoalan mendasar yang dihadapi Lombok Barat sekarang itu apa sih? Nah, kalau Allah mentakdirkan misalnya Mas Parin menjadi bupati, kira-kira yang pertama Mas Parin lakukan apa? Banyak sekali, Bang Agus ya, tapi kalau saya harus meng-highlight, pertama kita punya potensi pertanian dan pariwisata. Dalam konteks pertanian dan pariwisata banyak hal sekali yang belum terimplementasikan secara maksimal. Kedua, banyak sekali konflik-konflik sosial. Banyak sekali konflik-konflik permasalahan, baik itu sampah, kemudian kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi kalau Bang Agus mau tanya, saya tidak bisa meng-zooming in ya, tidak bisa men-zoom in gitu, tidak bisa men-zoom in. Karena memang kondisi posisi hari ini Kabupaten Lombok Barat dalam kondisi yang saya katakan memiliki banyak permasalahan. Tapi bukan berarti paling bermasalah, tidak juga. Lombok Barat juga memiliki banyak prestasi, tapi artinya saya tidak masuk dalam ruang itu. Saya rasa itu udah ruang yang
hanya perlu kita pertahankan untuk kita majukan. Tapi kalau ditanya mengenai ruang-ruang yang perlu diperbaiki, banyak sekali. Tapi saya meyakini ini bisa dilakukan dengan kebersamaan. Kebersamaan tentu ya eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat. Dan tentu faktor media sangat mendukung, Bang Agus, karena waktu saya ikut pendidikan S2, saya baru sadar, S3, saya ulangi, waktu saya S3 pertama di Jakarta, karena saya 2 kali S3, Bang Agus. Yang satu tapi tidak selesai, karena ikut pilkada. Sekarang ini saya lanjutkan lagi. S3 sekarang ya? S3 lagi. Jadi yang pertama itu saya baru dapat sebuah keyakinan, bukan sebuah informasi, keyakinan. Ternyata pilar yang dikatakan trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif itu hari ini di zaman ini ternyata ada yang bertambah satu, yaitu media, Bang Agus. Sehingga saya katakan kalau ada kesepahaman antara eksekutif, legislatif, kemudian juga support masyarakat dan support juga dari media, insya Allah karena kondusivitas adalah kata kunci sebuah pembangunan. Itu kondusivitas. Kalau tidak kondusif, maka kita habis berdebat dengan internal kita. Kita tidak pernah berpikir ke depan, yang kita pikirkan hanya hari ini, sekarang, dan siapa kawan kita. Kita tidak pernah berpikir mengenai mimpi kita ke depan, bagaimana mengaktualisasikan mimpi kita. Nah, kita habis dengan masalah-masalah internal. Nah, setelah paripurna pergantian antara waktu pimpinan DPR di NTB itu kan, nah insya Allah yang akan menggantikan yang ada sekarang itu adalah Mas Farid ya. Berdasarkan surat keputusan DPP, ya Bang Agus. Nah, kalau saja Mas Farid nanti sudah dilantik resmi jadi Wakil Ketua DPR, kira-kira apa yang ingin Mas Farid lakukan atau sumbangkan untuk NTB? Saya ini orang yang memimpikan hidup dengan berkesinambungan dan less konflik. Jadi kalau ditanya apa sih mimpinya gitu. Saya mimpinya itu bisa hidup bersamaan dengan less problem, tidak mungkin tanpa problem. Karena saya meyakini dengan duduk bersama, hubungan kemudian kondusif, iklim kondusif, apa yang kita ingin wujudkan semuanya insya Allah pasti terwujud. Jadi kalau kembali secara teknisnya, kalau kemudian nanti saya diberikan kesempatan sampai dengan dilantik, kemudian bisa duduk, ya pertama PR besarnya adalah saya memastikan bahwa perangkat kerja saya, fraksi Partai Gerindra di provinsi ini bisa berkesinambungan, bekerja baik dengan saya. Yang kedua, saya juga harus memastikan bagaimana saya juga bisa berhubungan baik dengan kawan-kawan di luar fraksi Partai Gerindra. Saya harus bisa duduk dan berdiri untuk dan atas nama DPRD Provinsi NTB. Karena bicara mengenai entitas ke-DPRD-an, ini bicara sebagai salah satu perangkat pembawa perubah kebijakan untuk daerah ke depan. Sehingga saya harapkan kalau semua berhubungan dengan baik, ada kesepahaman yang sama, maka kita bisa duduk dan berbicara mengenai mimpi-mimpi kita ke depan, bagaimana kita mencapai NTB gemilang dan sebagainya. Tentu ini juga penting bagi kita bisa bersama-sama dengan gubernur dan eksekutif dalam hal ini. Dan ini tidak hanya eksekutif saja, tidak hanya gubernur saja, tapi juga perangkat birokrasinya. Karena kalau kita bicara hanya seorang Farid, siapa dia, tidak akan bisa merubah apa-apa, Bang Agus. Kita harus bicara bagaimana kita bisa berhenti sejenak, kita duduk bersama, kita berpikir mengenai mengenai kedaerahan kita, dan kita bergerak secara harmoni ke depan. Insya Allah apapun itu, mungkin bukan hanya gemilang, ya apapun yang daerah ingin capai, semua akan pasti akan tercapai, Bang Agus. Nah, salah satu dinamika di DPR kemarin itu kan soal pukir ya. Nah, bagaimana Mas Farid melihat itu? Ada dinamika lah pukir itu kan? Iya, jadi gini, munculnya isu pokir, saya katakan ini bahwa pokir adalah beban, gitu, beban APBD. Munculnya isu ini kan karena harus kita katakan sumbernya adalah karena adanya kondisi defisit keuangan di daerah. Kondisi keuangan daerah defisit ini karena apa? Karena pandemi. Jadi ini kita coba runtut dulu ke belakang. Pandemi ini adalah suatu kejadian di mana daerah ini tidak siap bersikap. Dan saya yakin tidak hanya daerah NTB. Indonesia, bahkan kalau kita belajar pandemi di Italia, itu Perdana Menteri katakan, saya harus memilih, saya selamatkan manusia atau masyarakat saya, atau saya harus selamatkan ekonomi. Jadi kalau kita lihat,
pandemi ini memukul luar biasa sektor perekonomian yang membuat akhirnya pilar keuangan kita, fiskal kita ini jatuh. Pertanyaan kemudian, apakah ini menjadi salah? Saya secara pribadi katakan ini tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena kondisi pandemi ini datang tiba-tiba, kita dalam keadaan tidak memiliki pengalaman. Saya berikan contoh misalnya suami istri. Ada suami istri pengantin baru, Bang Agus, baru punya anak satu, pasti dia akan panik. Mungkin nangis sedikit dia panik, dia telepon ibunya. Ini pasti. Dibandingkan orang tua atau keluarga yang sudah punya anak 2, 3, atau 4. Lebih paham, lebih tenang. Lebih punya pengalaman. Nah, kondisi pandemi ini menerpa khususnya NTB, kita semua dalam kondisi tidak memiliki pengalaman. Bagaimana Pak harus kita lakukan? Sementara postur APBD ini kan menjawab capaian RPJMD. Bukan menjawab capaian pandemi atau menyelesaikan pandemi. Kondisi pandemi dadakan, perintah dari pusat untuk melakukan refocusing, ya kan, bagaimana pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, jaring pengaman sosial. Ini membuat kemudian daerah juga menjadi gagap. Bagaimana kita merekonstruksikan anggaran kita yang sudah ada segitu. Ibaratnya yang tadinya sebuah keluarga sudah jelas, anaknya ini sekolah, biaya sekolah sekian, ini jelas sekian. Tiba-tiba ada yang datang, kecelakaan, harus ada biaya rumah sakit. Ini membuat akhirnya yang tadinya diperhitungkan menjadi di luar perhitungan. Nah, kemudian menjadi defisit. Nah, pada saat defisit inilah yang kemudian menurut saya terjadi kekeliruan. Defisit ini kemudian dihitung bahwa berdasarkan yang saya dengar ini ya, Bang Agus ya. Di satu sisi mengatakan bahwa ini akibat beban belanja DPR. Satu sisi mengatakan ini adalah akibat beban belanja eksekutif. Ini yang tidak boleh. APBD ini bukan punya DPR, bukan punya eksekutif. Ini tidak boleh. APBD itu adalah anggaran belanja daerah yang milik kita semua. Nah, di sini APBD, kebiasaan kita menetapkan kepada RPJMD, tiba-tiba kita harus menghadapi pandemi dengan refocusing, ini defisit. Nah, jadi kalau tadi Bang Agus katakan bagaimana dengan pokir dan sebagainya, saya berharap cara pandang kita terhadap APBD ini tidak boleh seperti ini. Cara pandang yang salah, menurut saya salah. APBD ini milik daerah. Kalau memang kita mau refocusing untuk kita meningkatkan akselerasi perekonomian kita, pertumbuhan kedaerahan kita, ya dia harus pastikan bahwa kita ini duduk bersama. Karena di undang-undang dikompromikan ya antara eksekutif dengan legislatif. Karena kalau kita bicara teori penganggaran, Bang Agus, digambarkan dengan sangat jelas bahwa eksekutif itu seperti ibu rumah tangga. Legislatif ini bapak rumah tangga. Ini teori penganggaran keuangan. Artinya bahwa ada ada bentuk sinergi kesamaan antara eksekutif dan legislatif. Nggak boleh kemudian ini uangnya bapak, ini uangnya ibu, nggak boleh begitu. Nggak boleh ini gara-gara ibu membiayakan ini, gara-gara bapak membiayakan itu. Nah, ini nggak boleh. Inilah yang kemudian menurut saya ya mungkin panik karena tidak siap gitu kan. Akhirnya saling menyalahkan. Nah, inilah yang harus dihentikan. Jadi saya sangat tidak setuju secara pribadi, saya berbicara secara pribadi tidak setuju ada pemisahan itu. Kenapa ada yang menerjemahkan seperti itu? Ya karena ada pihak-pihak yang mungkin menurut saya merasa panik bahwa apa yang dia sudah rencanakan seperti tidak akan tercapai. Kenapa tidak tercapai ya? Mungkin karena itu. Kan gitu. Nah, inilah yang sebetulnya tidak boleh. Memang kalau misalnya dikatakan, APBD itu kan betul, ada pokir, ada ini, ada betul. Tapi kalau bicara APBD jangan sekali-sekali dipisahkan. Nah, baru kita nanti telah di belanja-belanja ini. Dan belanja-belanja ini semuanya, Bang Agus, sudah kita sepakati dalam penetapan RAPBD sebagai bentuk support dari konteks anggaran, support anggaran kepada daerah. Jadi sudah disepakati. Jadi nggak boleh kemudian eksekutif juga bilang ini gara-gara DPR. Atau sebaliknya nggak boleh. Nggak boleh, karena kan sudah sepakat. Jadi kalau seorang bapak bilang, Bu, ini ya, ini untuk belanja ini belanja itu, belanja ini. Masa begitu sudah jalan, tiba-tiba dia bilang, ini gara-gara ibu belanja ini, gara-gara... nggak boleh, ini tidak boleh. Jadi laksanakan saja kesepakatan sebenarnya kan? Laksanakan kesepakatan. Kan diperdakan ini Bang Agus. APBD ini diperdakan. Jadi kalau saya dikatakan
konflik mengenai pokir, ya, saya nggak setuju. Kalau kemudian ternyata ditelaah belanja pokir menjadi permasalahan, pertanyaan pertama, kenapa tidak dievaluasi dari awal? Kan begitu. Kenapa tidak dievaluasi dari awal? Belanja-belanja pokir ini adalah belanja-belanja yang juga menunjang capaian RPJMD. Nah, ada yang mengatakan karena isu pokir ini relasi eksekutif legislatif ini menjadi terganggu, betul nggak itu? Isu atau apa itu kemarin? Begini. Nggak sampai terganggu lah relasinya. Saya tidak. Sampailah ada perubahan AKD misalnya, ada nggak hubungannya? Tidak ada. Jadi kalau AKD itu Bang Agus kan bagian dari komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi secara politik? Implementasinya itu di alat. Karena pemicunya misalnya soal relasi itu, gitu, enggak ya? Tidak ada. Saya bisa pastikan tidak ada itu. Tidak ada. Karena AKD ini dia berbeda ruang. Dulu kan ada partai yang ada di pimpinan AKD ya. Nah, tiba-tiba dia hilang gitu kan. Iya, betul. Nah, kenapa bisa hilang? Masa begitu saja? Pasti ada latar belakangnya, ada penyebabnya. Gitu. Makanya saya katakan gini Bang Agus. AKD ini adalah bagian representasi dari cara kita berkomunikasi secara politik. Nah, kenapa bisa hilang, kenapa bisa ada, kenapa bisa bertambah gitu? Ya, pasti ada sesuatu dalam komunikasi politik di antara partai politik. Nah, tentu kita tidak bicara partai, kita bicara fraksi kan di dalam. Jadi kalau kemudian AKD ini ruangnya di DPR, mau kita sambungkan dengan sesuatu yang ada di pemerintah, yang nggak bisa. Ruang pemerintah ini kan gubernur, wakil gubernur, sekda, OPD kan gitu. Nah, ruangnya di DPR ini DPR, wakil ketua DPR, pimpinan komisi, alat kelengkapan. Jadi kalau kemudian, ini karena ini saya agak tidak nyambung, Bang Agus. Jadi buat saya, kenapa kemudian komposisi AKD ini berubah? Yang notabene mungkin tadi Bang Agus katakan ya, ada satu hal mungkin, ya yang jelas apa yang terjadi di DPR ini adalah kemudian ada AKD, ini adalah bagian dari implementasi bentuk komunikasi politik para fraksi-fraksi. Gitu. Menjadi politisi ini memang cita-cita dari kecil ya? Tidak. Dari dulu kecil itu apa sih cita-cita? Saya ini sebetulnya saya suka musik Bang Agus. Musik ya? Saya ini bisa menghabiskan berjam-jam bermain musik itu berjam-jam sendiri, entah main gitar atau membuat aransemen musik bisa berjam-jam. Tapi semenjak 2017 ini akhirnya tertinggal. Tertinggal karena harus masuk dalam ruang politik. Jadi di ruang politik ini sebetulnya saya ini kan... Nah, didorong oleh keluarga atau apa menjadi politisi itu? Saya ini... atau dalam tanda kutip kecelakaan aja ini karena memang situasinya memang harus masuk ke situ gitu. Kalau dibilang kecelakaan saya nanti kesannya nggak bersyukur ini Bang. Yang jelas ini bagian dari jalan Allah ini. Jadi takdir mungkin ya. Saya waktu itu pada saat ayah saya menghadapi cobaan, saya dari Jakarta, saya langsung bilang karena kebetulan saya adalah PNS dulu Bang Agus, saya bilang kepada pimpinan saya bilang Pak, saya harus membantu orang tua saya karena saya anak satu-satunya. Waktu itu izinnya seminggu Bang Agus, tapi sampai hari ini nggak pulang-pulang. Jadi, kemudian ya saya kerjaannya sebetulnya hanya bagaimana mendampingi mental, psikologis orang tua saya. Saya sebagai putra satu-satunya, saya punya tanggung jawab untuk itu. Jadi selama beliau di Bali, kerjaan saya di rumah pagi antar makanan, pulang, tunggu di rumah. Besok begitu lagi, terus sampai ketemu hari kunjungan ya, sampai ketemu hari kunjungan. Tapi di saat itu kan Bapak punya banyak relasi politisi. Di saat itu kemudian saya mulai berkenalan. Nah, rupa-rupanya ada yang gosok-gosok, ada yang setrika-setrika, nah kayak gitu kan. Dorong-dorong, akhirnya saya mulai geser sedikit, dorong-dorong. Akhirnya sampai saya berkesimpulan, ruang ini kan tidak ada yang kebetulan. Jadi memang sesuatu hal ini pasti sudah diciptakan ruangnya oleh Allah. Saya hanya disuruh memilih kamu mau jalankan atau tidak. Dan saya memilih untuk menjalankan. Nah, itu Bang Agus. Terima kasih Mas Farin atas waktunya. Terima kasih Bang Agus. Berbincang-bincang dengan kami di redaksi Sore NTB hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.